Sihir praktikal dalam dongeng dan cerita rakyat part 1. Timun Emas. Bagi para penyihir, kita tidak hanya mengambil referensi dari grimoire-grimoire tua ataupun grimoire-grimoire baru. Kita bisa juga mencari referensi dari internet banyak sekali ataupun dari YouTube atau dari praktisi-praktisi lainnya. Tapi salah satu alternatif yang dapat kita pilih adalah mengambil referensi dari dongeng ataupun cerita rakyat. Dalam hal ini saya akan membahas dongeng dan cerita rakyat dari Indonesia ya, Nusantara. Di part pertama ini saya akan bahas sihir praktikal dalam dongeng dan cerita rakyat part 1, yaitu dari cerita Timun Emas. Oh ya, ini disclaimer ya. Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pandangan-pandangan orang lain ya. Ini lebih ke personal gnosis saya sendiri, dari pemahaman saya sendiri, dari pengamatan saya sendiri. Jadi di dalam cerita Timun Mas ini ada beberapa sihir praktikal atau sihir yang bisa dipraktikkan dengan sederhana dan mudah. Ada beberapa simbolisme dalam cerita ini juga. Ada pengetahuan esoteris dan juga okultisme di dalam cerita Timun Emas. Kita lihat dulu, kenapa Timun Emas itu lahir dari sebuah timun. Karena pertama, ya, timun ini merepresentasikan kesuburan atau kemakmuran. Jadi kalau kalian ingin melakukan spell work atau ritual sihir yang berkaitan dengan kesuburan ataupun kemakmuran, kalian bisa menggunakan media timun ya, menggunakan timun sebagai sarananya. Entah itu kalian mengambil bijinya atau mengambil jusnya atau menggunakan kulitnya, apapun itu ya. Itu yang pertama. Kemudian di dalam cerita Timun Mas, kita mengetahui bahwa Timun Mas diberikan 4 buah kantong ya, atau 4 buah jimat yang berisi pertama biji timun, kadang bervariasi, kadang ada yang menyebutkan sebagai biji labu dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada jarum, ada garam, dan juga ada terasi. Nah, 4 jimat ini kita bisa mengambil simbolisasinya untuk ritual-ritual sihir proteksi dan juga uncrossing. Apa itu ritual uncrossing? Uncrossing artinya kita membuat pencegahan agar suatu entitas atau suatu niat jahat dari orang lain itu tidak memasuki ruang lingkup kita, tidak menyerang kita. Oke? Kita bahas dulu jimat yang pertama, yaitu kantung berisi biji labu ataupun biji timun ya. Dalam cerita ini, dalam cerita Timun Mas, biji labu ini membuat raksasa menjadi teralihkan perhatiannya dari Timun Mas karena dia sibuk makan timun di ladang ya. Apa simbolismenya di sini? Kita katakanlah saja raksasa ini adalah musuh kalian ataupun target kalian, dan kalian menggunakan ritual uncrossing ya, menggunakan biji ketimun. Entah itu nanti kalian menyebarnya di jalanan, menyebar di depan rumah musuh kalian, ataupun membakarnya kemudian dengan ritual yang sebagainya. Ritual ini akan mencegah musuh kalian atau target kalian untuk memasuki ruang lingkup kalian atau menginvasi ruang pribadi kalian. Ini tidak hanya berlaku untuk target yang manusia ya, tapi juga untuk roh jahat. Sekarang kita beralih ke kantung yang kedua. Kantung yang kedua dalam cerita Timun Mas berisi jarum. Nah, ini jarum di sini kita bisa mengambil simbolisasinya, yaitu kita bisa menganggap jarum ini sebagai pedang, kita bisa menganggap jarum ini sebagai tombak, kita bisa menganggap jarum ini sebagai pagar besi atau anak panah dan sebagainya, terserah kreativitas kalian. Nah, di sini kan kita bisa menggunakan jarum untuk melakukan painful magic ataupun proteksi ya. Kita bisa menggunakan jarum untuk mencegah
tadi ya, mencegah adanya energi negatif yang menginvasi kita. Jadi kita menggunakan jarum-jarum itu untuk membangun suatu pagar atau suatu benteng, ataupun kita bisa menggunakannya untuk painful magic tadi ya. Kita memvisualisasikan jarum-jarum tersebut sebagai senjata kita, sebagai entah itu anak panah, entah itu pedang, entah itu tombak, untuk menyerang entitas-entitas apapun, entah itu parasit ataupun roh jahat, agar mereka menjauh, mundur, ataupun menghancurkan mereka sekalipun ya. Kemudian kita lihat kantung yang ketiga. Kantung yang ketiga berisi garam ya. Garam berkaitan dengan elemen ya. Kalau di altar garam itu mewakili elemen tanah. Meskipun garam ini diciptakannya dari air laut ya, tapi dia diasosiasikan dengan elemen bumi dan juga berkaitan dengan kemakmuran, kelimpahan, penyembuhan, proteksi, kemurnian, banyak sekali. Karena garam ini memiliki banyak sekali energi. Ketika dia masih berupa air laut, dia memiliki energi laut, energi air laut ya. Kemudian ketika dia dikeringkan dengan matahari, dia menyerap energi dari matahari, dan juga saat dikeringkan garam ini juga menyerap energi dari udara. Dan saat digelar di tanah, dia juga menyerap energi dari tanah. Jadi garam ini mewakili 4 elemen sekaligus ya. Jadi dengan garam tentunya kita bisa menggunakannya untuk ritual tadi ya, proteksi, untuk pemurnian, healing, penyembuhan ya, untuk eksorsisme, mengusir roh jahat atau energi jahat ya. Di dalam cerita Timun Emas melemparkan garamnya, kemudian garam itu berubah menjadi lautan ataupun menjadi danau, sungai ya. Intinya perairan yang sangat luas. Jadi si raksasa ini berenang, harus tenggelam di. Harapannya Timun Mas mengharapkan kalau raksasa ini akan tenggelam, tapi ternyata dia bisa berenang ya. Nah, kita lupakan itu dulu, lupakan ceritanya. Kita fokus ke simbolisasinya dari garam ini. Jadi kita bisa menggunakan garam ini untuk ritual painful magic sekalipun. Kita bisa menggunakan garam ini. Bayangkan seperti yang ada di cerita Timun Mas. Garam ini akan berubah menjadi lautan yang menjauhkanku dari orang-orang toksik, misalnya menjauhkanku dari entitas-entitas parasit, roh-roh jahat, ataupun orang-orang yang berniat jahat, berniat menjatuhkanku. Nah, secara astral garam itu akan termanifestasi sebagai memang menjadi lautan. Bayangkan garam itu termanifestasi menjadi lautan di alam astral yang akan melindungi kamu dari berbagai macam serangan energi negatif ataupun orang-orang yang toksik ya. Ataupun bisa kalian menjadikan garam itu sebagai sarana binding atau mengekang orang agar mereka tidak bisa melakukan kejahatan pada diri mereka sendiri ataupun pada orang lain. Oke, sekarang kita beralih ke kantung yang keempat. Dalam cerita Timun Mas, kantung yang keempat berisi terasi. Nah, dalam cerita Timun Mas itu, ketika terasi itu dilemparkan, terasinya berubah menjadi lautan lumpur atau lumpur hisap yang menghisap raksasa ke dalamnya sehingga raksasanya tenggelam ya. Simbolisasinya di sini kita bisa menggunakan media terasi dalam ritual kita untuk vanishing ya, atau pengusiran atau vanishing, pemusnahan energi negatif, entitas negatif. Nah, kita gunakan simbolisasi yang sama seperti di cerita Timun Mas ini ya. Kita lakukan ritualnya yang sesuai dengan ya, lakukan sesuai dengan kreativitas kalian ya. Tapi di sini poinnya adalah kita memvisualkan terasi ini berubah menjadi lautan lumpur yang akan menghisap segala negativitas yang diarahkan kepada kita, menghisap entitas-entitas negatif yang berusaha untuk memangsa energi kita, menghisap roh-roh jahat yang berusaha untuk merusak ketenangan hidup kita. Seperti itu ya. Selain itu, terasi ini juga bisa digunakan untuk attraction ya, menarik sesuatu kepada kita. Seperti yang kalau kita lihat, terasi itu kan baunya cukup menyengat, kemudian juga dia menarik binatang-binatang di sekitarnya, entah itu semut ataupun lalat ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan simbolisasi tersebut, entah itu attraction yang hubungannya dengan keuangan, keberuntungan, ataupun kelimpahan dan sebagainya itu. Jadi kita bisa menggunakan simbolisasi di mana
kelimpahan itu akan tertarik kepadaku sebagaimana lalat-lalat yang tertarik kepada terasi ini. Nah, seperti itu ya, simbolisasinya seperti itu. Oke, saya rasa cukup pembahasannya tentang sihir praktikal dalam dongeng dan cerita rakyat Nusantara bagian 1, Timun Emas. Semoga apa yang saya bagikan di sini bermanfaat untuk kalian semua dan bisa dipraktekkan mungkin ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.